wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Risa Aryani SPD, Guru Produktif Kimia Industri SMK Negeri 3 Banjarbaru, pelajaran Operasi Teknik Kimia. Saat ini saya akan menjelaskan tentang proses destilasi. Destilasi adalah suatu metode pemisahan suatu komponen dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih antara komponen-komponen penyusun campuran tersebut. Destilasi banyak digunakan di laboratorium dan industri karena alatnya sederhana, prosedurnya mudah, tidak membutuhkan zat-zat kimia atau ramah lingkungan. Mudah tidaknya suatu zat menguap ditentukan oleh tekanan uapnya atau P-uap. P-uap suatu zat murni ditentukan oleh suhu. Contoh P-uap air pada 24 derajat Celcius adalah 24 torr, sedangkan pada 100 derajat Celcius adalah 760 torr atau 1 atm. Apabila suatu zat terlarut atau solut ditambahkan ke dalam air, maka P-uap air akan menurun. Artinya dibutuhkan suhu lebih dari 100 derajat Celcius untuk mencapai P-uap 760 torr. Solut akan menyebabkan penurunan P-uap dan kenaikan titik didih pelarut murni. Jika larutannya terdiri dari dua buah komponen yang cukup mudah menguap, misalnya larutan benzen, toluen, larutan N-heptan dan N-heksan, dan larutan lain yang sejenis dididihkan, maka fase uap yang terbentuk akan mengandung komponen yang lebih mudah menguap dalam jumlah yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan fase cair. Jenis-jenis destilasi. Yang pertama, destilasi sederhana digunakan untuk memisahkan zat-zat yang mempunyai perbedaan titik didih cukup besar. Misalnya pemisahan campuran air dengan aseton, air dengan alkohol, dan lain-lain. Yang kedua, destilasi bertingkat atau fraksionasi. Destilasi bertingkat adalah proses pemisahan destilasi ke dalam bagian-bagian dengan titik didih makin lama makin tinggi, yang selanjutnya pemisahan bagian-bagian ini dimaksudkan untuk destilasi ulang. Destilasi bertingkat merupakan proses pemurnian zat atau senyawa cair di mana zat pencampurnya berupa senyawa cair yang titik didihnya rendah dan tidak berbeda jauh dengan titik didih senyawa yang akan dimurnikan. Dengan perkataan lain, destilasi ini bertujuan untuk memisahkan senyawa-senyawa dari suatu campuran yang komponen-komponennya memiliki perbedaan titik didih relatif kecil. Destilasi ini digunakan untuk memisahkan campuran aseton metanol, karbon tetraklorida toluen, dan lain-lain. Pada proses destilasi bertingkat digunakan kolom fraksinasi yang dipasang pada labu destilasi. Tujuan dari penggunaan kolom ini adalah untuk memisahkan uap campuran senyawa cair yang titik didihnya hampir sama atau tidak begitu berbeda. Sebab dengan adanya penghalang dalam kolom fraksinasi menyebabkan uap yang titik didihnya sama akan sama-sama menguap atau senyawa yang titik didihnya rendah akan naik terus hingga akhirnya mengembun dan turun sebagai destilat. Sedangkan senyawa yang titik didihnya lebih tinggi, jika belum mencapai harga titik didihnya, maka senyawa tersebut akan menetes kembali ke dalam labu destilasi. Dan akhirnya, jika pemanasan dilanjutkan terus akan mencapai harga titik didihnya, senyawa tersebut akan menguap, mengembun, dan turun atau menetes sebagai destilat. Inilah gambar proses destilasi kolom pada minyak bumi. Yang ketiga, destilasi uap. Untuk memurnikan zat atau senyawa cair yang tidak larut dalam air dan titik didihnya cukup tinggi, sedangkan sebelum zat cair tersebut mencapai titik didihnya, zat cair sudah terurai, teroksidasi, atau mengalami reaksi pengubahan. Destilasi uap secara umum digunakan untuk destilasi campuran air dengan senyawa yang tidak larut dalam air, dengan cara mengalirkan uap air ke dalam campuran, sehingga bagian yang dapat menguap berubah menjadi uap pada temperatur yang lebih rendah daripada dengan pemanasan langsung.
Untuk destilasi uap, labu yang berisi senyawa yang akan dimurnikan dihubungkan dengan labu pembangkit uap. Uap air yang dialirkan ke dalam labu yang berisi senyawa yang akan dimurnikan dimaksudkan untuk menurunkan titik didih senyawa tersebut, karena titik didih suatu campuran lebih rendah daripada titik didih komponen-komponennya. Yang keempat, destilasi vakum. Destilasi vakum disebut juga destilasi dengan tekanan rendah. Untuk mencegah penguraian senyawa-senyawa organik, dianjurkan melakukan destilasi dengan metode ini. Destilasi ini terutama digunakan untuk sampel-sampel dengan titik didih di atas 180 derajat Celcius dengan bantuan aspirator air. Tekanan dapat diturunkan sampai 12-15 mm Hg. Sedangkan dengan bantuan pompa vakum, tekanan dapat diturunkan sampai 0,01 mm Hg. Dari keempat jenis destilasi tersebut, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Pemisahan minyak atsiri dari bahan alam. 2. Pemisahan campuran dalam minyak. Dalam hal ini kami memurnikan bahan minyak serai dari serai. Alasan kami menggunakan bahan serai menjadi minyak serai karena banyak digunakan untuk berbagai manfaat. Salah satunya adalah untuk mengusir serangga yang biasanya bisa dibuat menjadi sabun, bisa dibuat menjadi parfum, bisa dibuat menjadi lotion, dan lain-lain. Inilah alat yang kami gunakan untuk melakukan proses destilasi yang disebut destilator. Di sini destilator yang kami gunakan adalah skala industri. Sedangkan yang di laboratorium menggunakan alat ini untuk skala kecil yang biasa dilakukan oleh siswa di sekolah. Kali ini yang akan saya bahas adalah destilator dalam skala industri. Inilah bagian-bagian dari destilator skala industri. Yang pertama, ini adalah kompor sebagai pemanasnya. Yang kedua adalah penampung bahan. Yang ketiga adalah penampung uap. Yang keempat adalah termometer untuk mengatur suhu, yaitu suhu 80 sampai 90 derajat Celcius. Kemudian yang ini adalah kondensor, di mana ada selang air masuk dan selang air keluar. Dan yang terakhir adalah penampungan minyak. Hasil dari minyak serai yang akan dijual adalah ditampung di sini. Minyak serai yang dihasilkan ini kami produksi secara banyak dan dijual. Sebelum dijual, kami olah dulu